Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, kita bertemu lagi. Kali ini materi basic learning Quran akan membahas mengenai gharib. Menurut bahasa, kata gharib berasal dari kata gharaba yang artinya asing. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, bacaan gharib bisa dikatakan sebagai bacaan tidak biasa atau berbeda antara penulisan dan cara membacanya di dalam Al-Quran. Macam-macam bacaan gharib. Yang pertama imalah, yang kedua ismam, yang ketiga naql, yang keempat tashil. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari yang pertama, bacaan imalah. Imalah dalam bahasa artinya condong atau miring. Sedangkan menurut istilah, imalah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya, yaitu dari suara harokat A condong ke suara huruf E seperti pada kata sate. Dalam mushaf Utsmani yang banyak digunakan oleh umat Islam di Indonesia, bacaan imalah ini biasanya ditandai dengan tulisan imalah kecil di atas lafadz yang dibaca imalah tersebut. Menurut Imam Hafiz, bacaan imalah hanya terdapat pada Quran surat Hud ayat 41, selainnya tidak ada. Oleh karena itu, beliau hanya menyatakan satu imalah dalam Al-Quran, sehingga tidak ada pembagian imalah yang lain. Bunyi lafadz imalah pada surat Hud ayat 41 tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Pada lafadz yang tulisannya majroha ini dibaca majreha, ro dibaca re. Sedangkan menurut Imam Warash, bacaan imalah dibagi menjadi dua macam, yaitu satu imalah sughra dan dua imalah kubro. Imalah sughra adalah setelah bacaan imalah tersebut masih diwasolkan pada lafadz yang lain, sehingga tidak berhenti di situ saja. Contoh imalah yang di atas, yang majreha tadi, merupakan contoh imalah sughra. Imalah kubro adalah setelah bacaan imalah tersebut diwakafkan sehingga berhenti di situ saja. Kriteria imalah kubro ini adalah semua lafadz dalam Al-Quran yang akhirannya terdapat alif maksyuroh atau alif bengkong. Contoh imalah kubro, lafadz wattaqa dibaca wattaqe, lafadz wadduha dibaca wadduhe. Namun terdapat pengecualian, yaitu khusus bagi nama manusia yang akhirannya terdapat alif maksyuroh tetap dibaca apa adanya, tanpa imalah. Contohnya Mustafa, bukan Mustafe, Isa, bukan Ise, Musa, bukan Musi, tetap dibaca fathah. Yang kedua adalah ismam. Ismam secara bahasa artinya menggabungkan, memadukan atau mencampurkan. Sedangkan dalam arti istilah ulama qurra, ismam adalah mengkombinasikan harokat fathah dengan harokat dhammah disertai monyong bibir. Bacaan ismam dalam Al-Quran biasanya ditandai dengan tulisan ismam kecil yang berada di atas lafadz yang dibaca ismam tersebut. Menurut Imam Hafiz, bacaan ismam hanya berlaku di satu tempat, yaitu Quran surat Yusuf ayat 11. Bunyinya adalah qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanashihun. Pada lafadz ta'manna, cara membacanya adalah sebagai berikut. Nun tasydid diuraikan sehingga menjadi dua nun, yang satu mati sedang yang lainnya hidup atau fathah. Nun mati pertama menjadi tempat bacaan ismam sehingga melafadzkan nun itu kedua bibir dimonyongkan ke depan sebagaimana mengucapkan huruf nun. La ta'man, pas mengucapkan man itu bibirnya dimonyongkan ke depan. Yang ketiga, menarik bibir yang monyong tersebut sambil mengucapkan nun kedua sehingga lengkap menjadi la ta'manna. La ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanashihun. Pada lafadz la ta'manna itu adalah bacaan ismam. Jadi bibir kita mengisyaratkan adanya wawu sukun setelah huruf nun. Jadi cara membacanya la ta'manna.
Yang ketiga, bacaan naqal. Naqal berasal dari akar kata naqala yang artinya memindah. Sedangkan menurut istilah ulama qurra, naqal adalah memindah harokat huruf yang hidup pada huruf yang mati sesudahnya. Tujuan naqal dalam membaca Al-Quran adalah untuk mempermudah bacaannya, karena dengan adanya bacaan naqal ini seseorang lebih mudah dalam melafadzkan bacaan-bacaan kalimat tertentu dan tanpa mengalami kesulitan karena harokat hurufnya. Contoh lafadz Al-Quran yang ada naqalnya. Quran surat Al-Hujurat ayat 11 tertulis bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Lafadz bi'sal ismu selanjutnya dibaca naqal, yaitu bi'salismu, dengan memindahkan harokat alif yang berupa kasroh pada huruf lam yang mati. Jadi harokatnya tadinya ada pada hamzah, harokatnya ada pada huruf hamzah, kemudian dipindahkan ke huruf lam. Yang kedua, dapat pula berlaku di akhir lafadz dengan syarat lafadz itu harus diwakafkan atau berhenti, sebab jika diwasyalkan maka tidak dapat dibaca naqal. Contoh Quran surat Ali Imran ayat 18, annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Letak naqal pada lafadz bil qisti jika diwakafkan maka boleh dibaca naqal dengan memindah harokat do pada sin sehingga berbunyi bil qisit, bukan bil qisti lagi. Atau contoh yang lain pada lafadz takbir walillahil hamdu, ketika dibaca wakaf atau berhenti maka harokat dalnya itu boleh dipindah ke huruf mim sehingga menjadi walillahil hamud. Ada juga yang mematikan dua huruf terakhir tersebut sehingga dibaca walillahil hamd. Contoh lain adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahu mulkus samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Letak naqal adalah lafadz ardi, jika diwakafkan maka boleh dibaca arid, yaitu memindah harokat kasroh huruf dot pada huruf ra yang mati. Walaupun demikian, tidak semua lafadz boleh dibaca naqal bila diwakafkan, yaitu lafadz yang huruf sebelum akhir berupa huruf mat atau huruf len. Contoh, bunyi wayumi itu tidak boleh dibaca wayumiyut, atau syu'aiban tidak boleh dibaca syu'ayab, atau illa iblisa tidak boleh dibaca illa iblis. Yang keempat, bacaan tashil. Tashil secara bahasa artinya mudah. Adapun yang dimaksud dengan bacaan tashil menurut ulama qurra adalah upaya memudahkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan cara memindahkan harokat atau membuang huruf tertentu. Tujuannya adalah agar lafaz tersebut tidak sukar diucapkan. Contohnya, Quran surat Fussilat ayat 44, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. Letak tashil terdapat pada lafadz a'jamiyun. Karena membaca pada dua hamzah itu sulit, maka hamzah yang satu ditashil dengan hamzah yang kedua, sehingga kedua hamzah itu cukup dibaca dengan satu hamzah saja dengan memanjangkannya atau seperti diseret. Jadi cara membacanya bukan a'jamiyun lagi, tapi a'jamiyun. Demikian tadi penjelasan mengenai bacaan gharib, semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.